Di suatu rumah bernomor 48 di Jakarta, hiduplah 3 bersaudari yang misterius. Jessie, si kakak tertua paling suka menari. Yang anak tengah, jahilnya kadang gak kira-kira. Sementara Kristi, si anak bungsu yang polos. Namun, sering jadi korban kakak-kakaknya. Setiap malam, mereka mendengarkan dongeng sebelum tidur. Kira-kira malam ini, dongeng apa dan dari siapa ya? Aduh, Kristi, kamu main TikTok mulu bukan yang kerja Iya apa sih? tugas? Udah sih terserah aku Harus dong. kalau gitu bagi-bagi. Guys, aku punya kabar. Tahu baik atau Bagi buruk dong. suka-suka kalian Ya aja. nanti topinya jelek banget itu. Tahu kamu habis ngapain sih? Aku habis Halloween. Di Halloween sekolah. apa? Di sekolah. Kamu sekolahnya nggak ada ya? Baik. Lupa sih sekolah aku yang paling bagus. Ngapain pakai itu? Ya, sih? maaf deh, maaf Jelek deh, banget. Oh my god, maaf noob deh. banget topinya. Aku Jadi ada topi kabar. Aku ada kabar. Topi aku lebih Apa, bagus. Aku ada kabar. Apa? Nggak tahu baik atau buruk. Diam, ayo, ayo. Terserah kalian ya. Apa? Tapi aku ngeliat mama bapak kita pergi. Oh, kita tinggal. Iya, terus sama siapa? Hah? Ya udah kita diem aja di sini. Nggak boleh kayak gitu. Kita Iya. bahaya kalau anak kecil sendiri. Iya, Tapi bagi kan Kristi. selamat malam sayang. Ya, Naik. Apa kabar nih? Hari ini Naina ya yang temenin kalian. Apa Naina? Kita lihat Naina benerin duduknya. Aduh. Hati-hati tuas ya. Empuk kok. BTW Naina bawain kalian. Wow. Wah. Siapa? Wah, ini aku. Aku Jangan rebutan ya, jangan rebutan. Aku ini. Siapa kamu ini? Ada yang merah, ada yang Mau merah, mau merah. Ya aku mau. Yeay. Bosnya aku yang mana aja nggak apa-apa. Kalau bukain. Kita teko Naina nggak bisa bukanya. Mana orangnya udah ini ya. Coba tebak judulnya apa yang Apa? Naina ceritain. Apa Naina? Apa tuh? Jadi judulnya adalah Dewa. Danau Angsa. Wow. Aku bacanya Dewa Angsa. Dewa Angsa. Aku nggak bisa baca. Ngapain? Danau Angsa. Udah siap belum? Wow. Sudah. Oke. Danau Angsa. Pada suatu hari, di tepi hutan lewatlah seorang pangeran dan para pengawalnya. Bodyguard. Begitu asiknya mereka berburu, hingga tak menyadari kalau telah sampai di sebuah danau yang indah dan jernih airnya. Bisa buat mandi? Iya. Tiba-tiba seorang pengawalnya berseru, "Pangeran, di sana ada angsa. Ayo kita panah." Jahat banget. Oh my god, parah sih. Ternyata di danau itu ada 5 ekor angsa sedang berenang dengan tenang di permukaan danau. Angsa-angsa itu berwarna putih bersih dan ada satu angsa yang kelihatan bercahaya. Aku. Mana ada? No. Lanjut. Tunggu. Lihat itu, kata pangeran. Di depan pangeran dan para pengawalnya terjadilah suatu keajaiban. Wow. Apa tuh? Apa tuh? Angsa-angsa itu satu persatu berubah menjadi gadis-gadis yang cantik. Wih, aku. Kayak Black Swan. Kan ada 5 kita bisa buat. Lanjut. Sang pangeran kagum melihat tarian gadis-gadis itu. Pasti ada alasan untuk hal itu, katanya. Mengapa bisa begitu? Karena begitu. Mana saya tahu. Mana saya tahu. Angsa. Saya adalah Pangeran Ari. Bagus banget namanya. Cool. Tadi saya melihat kalian berubah bentuk dari angsa. Tolong jelaskan bagaimana bisa begitu. Kesel. Nggak apa-apa. Terkejut. Lanjut. Seorang gadis yang paling cantik dan anggun di antara mereka menjelaskan. Aku yang ngomongin. Saya adalah Putri Natalia dari negeri sebelah. Kemudian putri itu menceritakan asal mula mereka menjadi angsa-angsa. Pada suatu hari, Rona si penyihir melamar saya. Tapi saya menolaknya. Lalu ia marah dan menyihir kami menjadi angsa. Parah banget Masa sih. satu orang Iya. Iya, nggak Karena ada. semua emang membawa malapetaka. Maka jadi ya Nana lanjutin. Dan hanya pada malam hari saja kami kembali menjadi manusia. Jadi kalau malam Wah. Terus malamnya baru cari suami. Iya malah jadi manusia. Iya. Dengerin dulu nih. Mendengar cerita itu pangeran amat marah.
Saya akan berusaha menolak kalian semua. Bila ada seorang pangeran yang tampan dan baik hati datang melamarku di depan orang banyak, maka sihir itu akan lenyap. Jawab Putri Natalia. Di depan orang banyak. Jadi ngelamarnya Bukannya semuanya tuh. Oh, berarti angsa. Enggak. Jadi ternyata si angsa itu tuh lainnya dayang-dayangnya gitu loh. Oh. Gitu sayang. Oh, harus dinontonin orang dulu. Iya. Caper. Pangeran Ari yang dari awalnya sudah menyukai Putri Natalia amat gembira mendengar hal itu. Besok malam ada pesta di istana. Di sana saya akan melamarmu. Kok sekali ketemu langsung suka? Gak tahu nenek gue At first sight. Mungkin Aku percaya love at first sight. Iya. Nggak tahu, aku tidak mengerti. Akhirnya langit di sebelah timur menjadi terang dan matahari mulai terbit. Pada saat itu gadis-gadis mulai berubah menjadi angsa dan terbang ke angkasa. Iya, kasihan. Terima Angsa kasih. bisa terbang. Angsa terbang nggak sih? Emang angsa itu seperti soang. Oh, itu seperti burung. Ketika malam tiba, mulai pesta yang amat megah di istana. Wah, di aula mengalun musik-musik yang merdu dan penuh dengan hiasan indah. Rhapsody. Iya, mereka mau Iya, mau ngelamar kan Mereka apa? Cocok. Cocok. Ternyata apakah lamarannya berhasil? Oh. Tak lama kemudian datanglah 6 putri yang cantik-cantik untuk dipilih menjadi istri pangeran. Oke. Kita lihat kelanjutannya. Oke. Oke. Tiba-tiba datanglah Putri Natalia. Jadi baru datang putrinya. Ah. Putri, saya mau menunggumu. Pangeran mengambil tangan Putri Natalia, lalu mengajaknya berdansa. Oh my god, so cute. So cute. Tadi mau ambil. Pangeran berkata dengan suara keras, "Para hadirin, inilah calon istri saya, Widih. Putri Natalia." Kalau ditolak gimana ya guys? Malu banget pasti. Enggak dong, kan biar bisa jadi manusia lagi. Kayaknya jadi Oh, ke iya. zaman dulu deh, kakek kalian ngelamar Naina. Lanjut ya. Pada saat yang bersamaan di aula istana itu muncullah seorang Putri Natalia lagi. Hah? Dan ia berkata, "Pangeran, Natalia itu adalah palsu. Hei kau anak Rona, jangan-jangan kami." Penyihirnya. Iya nih, kembalilah ke bentuk asalmu. Oh hahaha, ya aku memang Odilia, anak Rona. Apa Odilia? Apa lagi? Iya, Apa jadi lagi? itu anaknya si penyihir tadi. Iya benar. Oh, jadi setelah ditolak si penyihirnya dan nikah lagi. Kan udah punya. Bukan. Jadi Iya, penyihirnya. bener juga ya. Penyihirnya Mungkin dia ini- punya anak sebelum lamar. Jadi Natalia. si- Lanjut nih. Pangeran baru saja melamarku. Hei Natalia, kau tak bisa lagi kembali menjadi manusia. Ya kasihan banget. Kau akan menjadi angsa selamanya. Lalu Putri Natalia yang merasa sudah tak ada harapannya mulai putus asa. Dan ia sudah memutuskan untuk meninggalkan pangeran selama-lamanya. Ya. Selamat tinggal pangeran. Oh, setan Tangis penyihir. Natalia dengan sedih sambil berlari keluar istana menuju hutan. Ini namanya aus feather. Jadi minum dulu. Langsung segar jadi muda. Ya, Minum teh jadi rahasia bikin lain-lain Yes. Keren banget. Keren. Mantap. Kita lanjutin ya anak-anak. Pangeran yang menyadari bahwa Putri Natalia tak ada lagi di aula segera pergi menyusul ke hutan. Putri Natalia, saya tak akan menikah dengan siapapun kecuali denganmu. Iya, romantis. Romantis. Jauh dalam hutan, para dayang menunggu dengan penuh harap kedatangan tuan putrinya. Kalau di pesta itu pangeran melamar sang putri, maka kita pun akan kembali menjadi manusia. Pangeran itu pasti menepati janjinya. Demikian kata mereka dengan penuh harapan. Tak lama kemudian, datanglah Putri Natalia sambil menangis. Ia menceritakan semua yang telah terjadi di istana. Begitu mendengar cerita sang putrinya, mereka menangis terseduh-seduh. Bagaimana ini? Gara-gara aku kalian menjadi angsa, maafkan aku. Untuk menyelamatkan kalian, aku akan menyerahkan hidupku pada Tuhan. Ih, takut. Jangan Maksudnya gitu. meninggal? Iya. Setelah berkata demikian, ia mengulus belati, lalu dipejamkan matanya, dan tunggu, Putri Natalia! Tiba-tiba muncul sang pangeran. Dengan cepat direbutnya belati dari tangan sang putri. Aku pasti menolongmu, aku akan membunuh penyihir Rona, kata pangeran. Ya, ada semangat. Walaupun kamu
tak akan hilang, sudah tak ada lagi yang bisa dilakukan, kata Putri Natalia. Tiba-tiba seekor burung hantu penjelmaan penyihir Rona datang di tengah-tengah kedua orang yang sedang bersedih itu. Rasakan kau pangeran, katanya. Pangeran Ari dan Putri Natalia sangat terkejut melihat kedatangan burung hantu. Mereka mundur beberapa langkah sambil terus menghindar dari paruh dan kuku-kuku burung hantu yang tajam. Pangeran pun terus menyerang. Tapi akhirnya kakinya terserang juga. Au, teriaknya. Au, kakinya si Pangeran. Teriaknya. Kemudian pangeran menghunus pedangnya dan mulai membalas serangan burung hantu itu. Tiba-tiba ujung pedang mengenai burung hantu yang menyerang dari belakang. Yeay. Kak. Burung hantu kenal bunyi apa kak? Iya, kayak nggak tahu. Iya. Iya, itu yang bener udah Ajiji cosplay aja jadi burung hantu. Iya, kamu jadi ini ya, jadi backsoundnya lain aja. Aku jadi putri. Jadi burung hantu niat hati. Tak lama kemudian badan si burung hantu itu pun jatuh. Brak dan tak bernafas lagi. Yeay. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelah keadaan jadi tenang kembali, Putri Natalia mendekati Pangeran Ari. Ah, Pangeran, penyihir Rona telah mati. Tapi kita tetap tak bisa bersatu karena sihir itu tak bisa lenyap. Selamat tinggal Pangeran. Terima kasih untuk perhatian Pangeran selama ini pada kami. Baru sehari selama ini. Tuhan, ringankanlah kutukan itu untuk teman-teman yang senasib denganku. Aku akan menukarnya dengan nyawaku sendiri. Terimalah diriku Tuhan, kata Putri Natalia. Jangan nyerah gitu. Iya, nggak boleh nyerah ya. Setelah berkata demikian, kemudian ia menerjunkan diri ke danau. Berenang kan, bisa berenang. Iya, betul juga. Iya. Tapi kan dia belum berubah jadi angsa, ceritanya masih malam. Lanjutin. Pangeran begitu terkejut dengan sikap Putri Natalia, sehingga tak dapat mencegahnya untuk tidak terjun ke danau. Pangeran merasa amat kehilangan Putri Natalia yang dicintainya. Kau tak boleh mati, putriku, teriaknya sedih. Kemudian dengan sadar, ia menarik kakinya sampai ke tepi tebing. Bawa nih janjian pangeran. Tiba-tiba ia menerjunkan dirinya ke dalam air menyusul Putri Natalia. Mereka menangis karena merasa kehilangan dan tidak tahu harus berbuat apa. Di sekitar tempat itu kembali menjadi sunyi seperti tak terjadi apa-apa. Hanya terdengar tangis dayang-dayang yang bercampur dengan angin. Akhirnya malam yang sunyi itu mulai berganti pagi dan suasana sekitar perlahan-lahan menjadi terang karena matahari mulai menampakkan sinarnya. Dan saat itulah para dayang-dayang akan berubah wujud menjadi angsa-angsa putih. Berarti pangeran sama putrinya di danau dong. Iya, tapi masih mereka tapi nggak berubah jadi manusia dong. Dengerin dulu. Oke. Kamu nggak sabaran banget sih. Tetapi apa yang terjadi? Para dayang-dayang tetap berwujud manusia. Hah? Jadi ceritanya mereka kalau malam itu berubah jadi angsa. Kalau matahari udah terbit, mereka kembali menjadi salah ya. Tukar. Yang Mereka jadi manusia. Manusia. Tapi kalau udah pagi mereka jadi angsa. Jadi sekarang malah kalau pagi mereka jadi manusia. Oh ya, jadi mereka Oh. harusnya mereka berubah jadi angsa dong. Kan udah pagi. Iya. Tapi ternyata nggak berubah, tetap jadi manusia. Iya. Gitu. Jadi ketukar, jadi awalnya kan kalau awalnya waktu Putri belum mati mereka malamnya jadi manusia, paginya jadi angsa. Nah sekarang waktu pagi mereka jadi manusia. Mereka tetap malamnya- jadi manusia. Iya. Selamanya. Kita lanjutin dulu. Ih, kamu nggak sabaran sih. Iya, Gantian ini. Yang paling sabar aku. Makanya udah ajak kayak riset itu. Tuh Nggak dengar. ngerti kali makanya nggak ngomong. Dan pada saat itu ketika matahari pagi menyinari danau, tiba-tiba di permukaan air muncullah pangeran dan putri yang sedang bergenggaman tangan. Mereka salah toy. Mereka berdua tersenyum bahagia. Pangeran dan putri, teriak dayang-dayang keheranan. Keadaan menjadi tegang sejenak. Beberapa saat kemudian pangeran berbicara. Ketika kami tenggelam ke dasar danau, tiba-tiba bersinarlah 7 cahaya. Lalu muncullah mukjizat Tuhan untuk membebaskan kita semua. Para dayang-dayang saling berpelukan bahagia. Tak henti-hentinya mereka mengucapkan terima kasih pada pangeran yang telah membantu membebaskan dari kutukan penyihir Rona. Luapan kegembiraan ini mereka tuangkan dengan tarian yang indah. Sebuah tarian seperti angsa yang mengepakkan sayapnya di angkasa. Tak lama kemudian, pesta perkawinan pun diadakan.
Semua begitu gembira pada hari perkawinan Pangeran Ari dan Putri Natalia. Itu adalah pesta perkawinan yang megah dan diberkati oleh semua orang di seluruh pelosok negeri. Wow, berhasil. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menyelamatkan kami. Sejak saat ini kami akan hidup dengan damai dan memperhatikan kepentingan rakyat. Demikian doa Putri Natalia dalam hati. Membaca pikiran aja. Ya udah, coba sekarang mana yang mau tanya? Pesan moral dari kita tadi apa? Aku dulu. Aku. Ya udah dari Sorry. Kita tidak boleh menolak lamaran orang. Benar juga sih. Iya, kalau nggak dikutuk jadi angsa. Oke, coba kalau Kristi. Skip. Ya udah. Nanti aku masih Kamu mikir. pasti jawabannya kayak aku ya. Apa ya? Kita harus menolong orang yang membutuhkan. Boleh. Ayo pasti jawab. Kita nggak boleh ini apa? Kan si penyihirnya tuh kayak sekali ditolak langsung ini langsung. Oh iya, menerima apa adanya. Nggak boleh Menerima itu. menerima apa Namanya adanya. aku nggak tahu tapi. Ini Nai bacain ya pesan Ya. moral yang sesungguhnya ya. Oh iya Nah, sesungguhnya. Pesan moralnya, Putri Natalia yang baik hati dan Pangeran Ari yang gagah berani telah memberikan pelajaran kepada kita tentang kekuatan dan kebesaran cinta. Oh, Kok jadi cinta? Jadi tentang cinta. Cinta mematahkan. Tapi itu segala bukannya benci dan dongeng dendam. buat anak kecil. Emang nggak boleh ya kalau cinta? Boleh sih, cuman Cinta itu nggak cuma ke lawan jenis saya. oh iya, aku cinta Nai. Iya, aku cinta Maksa ya. Ya udah kalian tidur Gi. Iya. Nenek juga mau bobo. Ini kamu kalau pakai nggak topi bobo nanti. Oke, ayo kita tidur. Akhirnya tidur. Kalian nggak dapet Selamat nonton. tidur anak-anak. Tiduran nyenyak. Kristi taruh dulu nanti.